Angka kematian ibu atau lebih dikenal dengan AKI merupakan hal yang sangat disoroti di Indonesia. Pasalnya, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara ASEAN dengan kematian ibu tertinggi. Nomor satunya adalah Myanmar. Sebenarnya, apa sih yang menyebabkan kematian ibu ini tinggi? Apakah karena penyakit, pendarahan, atau terlambat mendapatkan pelayanan? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu apa itu angka kematian ibu. Apakah semua kematian ibu itu disebut AKI atau angka kematian ibu? Tentu saja tidak ya. Jadi, yang dikategorikan sebagai angka kematian ibu atau AKI adalah kematian yang terjadi pada ibu akibat komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, dan masa pasca persalinan atau yang biasa disebut nifas. Nifas terjadi sekitar 42 hari setelah kelahiran. Jadi, apabila kematian ibu ada pada rentang yang udah gue jelasin tadi, maka itu yang disebut angka kematian ibu atau AKI. Target angka kematian ibu atau AKI di Indonesia pada tahun 2024 adalah 183 per 100.000 kelahiran hidup. Target SDGs adalah mengurangi angka kematian ibu atau AKI menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Tentu ini masih sangat jauh. Berdasarkan waktu kejadian, kematian ibu paling banyak terjadi pada masa nifas hingga 42 hari setelah persalinan. Nah, di Jawa Tengah, tahun 2010, lebih dari setengah kematian ibu terjadi pada masa nifas. Pada penelitian ini, sekitar 40% kematian ibu masa nifas terjadi beberapa jam setelah persalinan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pada masa nifas, antara 6 minggu pasca kelahiran bayi, ada kemungkinan sang ibu akan mengalami yang namanya komplikasi nifas. Komplikasi nifas sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian pada ibu. Apa saja komplikasi nifas ini? Pertama, perdarahan pasca persalinan. Perdarahan pasca persalinan adalah salah satu penyebab utama kematian ibu selama nifas. Perdarahan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti retensi plasenta, atonia uteri, atau robekan jalan lahir. Kedua, infeksi. Infeksi adalah penyebab lain kematian ibu selama nifas. Infeksi dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kontaminasi bakteri selama persalinan atau tidak memadainya perawatan luka. Ketiga, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi selama kehamilan dapat meningkatkan risiko kematian ibu selama nifas. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan komplikasi seperti preeklamsia atau eklamsia dalam kondisi yang parah. Kondisi tingginya angka kematian ibu mengindikasikan mekanisme pengawasan setelah persalinan oleh tenaga medis yang masih lemah. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan di Indonesia harus menginstruksikan kepada para bidan untuk melakukan persalinan 4 tangan, penanganan persalinan oleh 2 bidan, agar kondisi ibu dan bayi setelah melahirkan tetap terpantau. Selain itu, faktor budaya dan tradisi masih berperan dalam proses perawatan masa nifas, melalui pengaruh keluarga yang berperan dalam perawatan pasca kelahiran. Sebagian dari praktik tersebut adalah pantangan dan atau keharusan untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Pada masa nifas, ibu hanya mengkonsumsi nasi putih tanpa protein hewani dan membatasi konsumsi air putih karena dianggap dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Nah, hal tersebut malah dapat menurunkan kondisi ibu pasca melahirkan. Padahal, seharusnya sang ibu membutuhkan cukup asupan gizi untuk mengembalikan kondisi tubuh dan membantu proses menyusui. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan pemeriksaan ibu hamil atau antenatal care untuk menurunkan kematian ibu. Antenatal care ini dilakukan minimal sebanyak 6 kali selama 9 bulan sebagai bentuk komitmen untuk penyediaan layanan esensial bagi ibu hamil. 6 kali ini dimulai yang pertama pada trimester pertama yaitu minggu 1-12, pemeriksaan kedua
Dan ketiga dilakukan pada trimester kedua yaitu minggu ke-13 sampai 26. Dan pemeriksaan keempat, kelima, dan keenam dilakukan pada trimester ketiga yaitu minggu ke-27 sampai minggu ke-40. Antenatal care ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu yang tinggi. Beberapa manfaat atau tujuan dari ANC ini adalah: 1. Mendeteksi komplikasi. Mengikuti jadwal antenatal care dapat membantu mendeteksi adanya komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan ataupun saat nifas. Yang kedua, memantau kesehatan ibu dan janin. Nah, mengikuti jadwal antenatal care dapat membantu memantau kesehatan ibu dan janin, serta memastikan bahwa ibu dan janin mendapat perawatan yang tepat. Dan kemudian tujuan yang ketiga adalah mempersiapkan persalinan. Dan mengikuti jadwal antenatal care dapat membantu mempersiapkan persalinan sehingga ibu dapat merasa lebih siap dan percaya diri saat melahirkan. Nah, itu dia pembahasan terkait dengan angka kematian ibu yang tinggi di Indonesia. Angka kematian ini banyak terjadi pada saat nifas. Faktor-faktornya komplikasi saat nifas yaitu seperti perdarahan, infeksi, dan tekanan darah yang tinggi. Jadi, jangan lupa untuk mengatasi masalah angka kematian ibu yang tinggi ini, para ibu hamil harus memeriksakan dirinya sebanyak 6 kali selama 9 bulan sebagai bentuk pencegahan dari angka kematian ibu yang tinggi. So, sekian dari video gue kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you and goodbye, guys.